hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat. Shalom, pengumuman untuk minggu ini. Kegiatan Shine Kids, doa malam, dan komsel untuk sementara ditiadakan. Ibadah umum diubah menjadi ibadah online yang dapat diakses melalui smartphone, tablet, laptop, atau komputer Anda melalui channel YouTube GBI Jelambar Utama 4. Mari bersatu hati dan berdoa dengan pokok doa berikut ini. Kabar bahagia minggu ini, telah berlangsung pemberkatan nikah antara Saudara Angga Mejaya dan Saudari Flora Windy Sendiana pada hari Sabtu 4 April 2020 di GBI Jelambar Utama 4. Pemberian persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat melalui transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikian pengumuman minggu ini. Enjoy the service and happy Sunday. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Biarlah di minggu yang pertama di bulan yang keempat, kita masuki bulan yang pertama di bulan April ini. Saya percaya ini semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Biar dalam situasi keadaan apapun, kita harus tetap bilang Tuhan Yesus itu baik dalam setiap kehidupan kita. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau
Pagi ini Tuhan, kami berikan pujian kami, syukur kami kepada Bapa di surga. Bapa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, Bapa hadir di tengah-tengah keberadaan umat-Mu ini Bapa. Biar Bapa yang bekerja, Bapa yang melawat setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Dengan semua yang Tuhan mau kerjakan bagi kehidupan kami. Kami percaya Allah berkarya, Allah bekerja pagi ini. Untuk hamba-Mu yang menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu, bagi jemaat-Mu GBI Celut Utama 4. Biar Bapakku dipermuliakan lewat pujian, lewat firman, lewat perjamuan kudus yang kami akan laksanakan pagi ini. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan bekerja untuk kami semua umat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami naikkan doa dan pujian kami kepada Bapa di surga. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Habis kita semua umat Tuhan, siapkan hati kita buat Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, di saat kami tidak berdaya sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau Allah yang setia, dan kasih-Mu Tuhan tak pernah habis dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau belajar lebih lagi Bapa. Kami mau kembali Tuhan datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyadari Tuhan betapa besarnya kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami.
Biar kiranya Tuhan Kau yang bukakan setiap hati kami, setiap telinga. Biar hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur. Biar setiap firman-Mu Tuhan boleh kami terima, boleh tertanam, berakar, berbuah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Beracaralah Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara, hari ini kita akan belajar dan menyadari kembali mengenai kasih Kristus yang tanpa batas dalam kehidupan kita. Kita sama-sama mau baca firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya masing-masing. Kita buka di 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca sama-sama. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai 13. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Baik, kita sudah baca dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 13. Lalu, apa yang dikerjakan oleh kasih anugerahnya Yesus? Poin yang pertama adalah kasih karunia-Nya yang memilih. Di ayat 1 sampai 2 dikatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi saudara, kita seringkali merasa kecewa, merasa tidak berharga, tidak dihargai oleh orang lain, ditolak mungkin, dan rasanya orang meninggalkan kita sehingga kita rasanya tidak berharga. Tapi jangan lupa saudara, bahwa kasih karunia Allah yang telah memilih kita, telah memilih saya, saudara, dimanapun, rencana Allah yang kekal itulah yang memungkinkan pemilihan itu terjadi.
Nah, kita bisa lihat di Galatia 1 ayat 15. Di situ dikatakan, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi bahkan Yesus memilih kita bukan saat ini saudara, tapi dari sebelum kita lahir, dari kandungan ibu, kita sudah dipilih oleh Allah. Nah, pemilihannya bagaimana saudara? Apakah karena kita berbaik hati, kita murah hati, kita suka melakukan kebaikan? Bukan saudara, tapi karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita bisa lihat di Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Oke. Jadi bukan kebaikan kita yang membuat Yesus memilih kita, tapi karena memang Yesus yang menetapkan kita untuk menghasilkan buah. Di Efesus 1 ayat 4 juga dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Jadi tujuan dari pemilihan hidup kita adalah supaya kita taat kepada Kristus. Kalau misalnya kita menyadari bahwa Yesus memilih hidup kita, keputusan hidup kita untuk mentaati Kristus udah gak bisa ditawar lagi saudara. Itu suatu keharusan, itu adalah bentuk ucapan syukur karena Yesus telah memilih kita. Oke. Yang kedua, selain Yesus telah memilih kita, kasih-Nya yang memilih kita, kasih-Nya juga yang akan menguatkan kita dalam berbagai ujian. Kita bisa dilihat di 1 Petrus 1 ayat 5-7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, di sini dibilang kemurnian iman kita itu akan jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Fana itu apa sih saudara? Kata fana dari KBBI itu artinya dapat rusak, hilang, mati, atau tidak kekal. Jadi segala yang ada di dunia sifatnya sementara saudara, dapat rusak. Nah, sementara ketika kita menantikan kegenapan keselamatan kekal, iman kita kemurniannya akan diuji. Diujinya pakai apa? Pakai dengan berbagai pencobaan yang ada, yang harus kita lewati. Tapi di ayat 5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi di saat kita sedang mengalami berbagai pencobaan, itu Allah akan tetap memelihara kita. Tapi di situ dibilang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Iman kita juga terus diuji saudara. Apakah iman kita tetap kuat? Gimana caranya biar iman kita tetap kuat? Kita buka di Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bukan dari dengar gosip, atau berita corona yang terakhir-terakhir ini selalu ada setiap hari, yang membuat kita mungkin semakin khawatir. Atau misalnya lagi patah hati, buat anak-anak muda mungkin ya, denger ini lagu patah hati, kira-kira menguatkan gak? Gitu ya. Jadi kita dengar firman, dari firman itu kita akan mendapat kekuatan sehingga iman kita akan timbul, dan ketika kita taat maka kuasa Tuhan juga akan mengalir sehingga kita mampu menghadapi setiap ujian. Oke, di ayat 7 juga dibilang maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang sifatnya sementara,
yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi di situ kita akan mendapatkan puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hasilnya nanti. Maka dari itu, tetaplah bersukacita karena kita harus percaya bahwa Yesus yang memelihara kita. Apapun yang terjadi, mungkin kondisi saat ini saudara yang membuat kita terus mungkin khawatir, ketakutan, takut corona atau takut krisis ekonomi gitu ya. Percaya saja bahwa Yesus yang akan memelihara kita. Dan apa yang kekal, yaitu tadi puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan itu disediakan bagi kita. Oke. Untuk poin yang ketiga, kasih karunia yang memberi keselamatan. Jadi selain saudara dipilih oleh kasih karunia-Nya, saudara dimampukan untuk menghadapi ujian, saudara juga yang diberi keselamatan oleh kasih karunia-Nya. Kita baca kembali di 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 10. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Di ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi sejauh ini keselamatan menjadi tujuan bagi banyak orang. Mengapa? Kita ingat-ingat lagi di Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa itu apa saudara? Di Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Nah, maut itu menurut KBBI adalah kematian. Kata mati di sini adalah yang dimaksud terpisah dari Allah. Ketika kita berdosa, kita terpisah dari Allah. Jika kita tidak diselamatkan, apa kita bisa? Kita akan mendapatkan hukuman kekal. Tapi ketika kita mendapatkan keselamatan, kita justru mendapatkan hidup yang kekal. Oke? Karena kita berdosa, kita butuh keselamatan itu. Nah, di ayat 10 juga dibilang bahwa keselamatan itu menjadi keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Nah, dari penelitian-penelitian yang ada, manusia hanya memahami bahwa keselamatan adalah sesuatu yang harus diusahakan. Usaha manusia seperti apa sih saudara? Kita berbuat baik, berbagi mungkin bagi orang yang gak mampu, kita berusaha hidup saleh dan sebagainya. Tapi apa itu cukup untuk membuat kita diselamatkan? Nah, di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Jadi untuk keselamatan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan karena hasil usaha kita sendiri Bapak Ibu. Kita gak bisa cuma karena berbuat baik, terus kita beramal dan sebagainya biar diselamatkan sama Tuhan. Gak bisa kayak gitu saudara. Keselamatan datangnya dari Tuhan. Keselamatan itu diberikan buat kita sebuah anugerah yang seharusnya mungkin kita tidak layak untuk terima. Tapi itu pemberian Allah, sebuah hadiah yang diberikan karena kasih karunia-Nya yang begitu besar, yang tanpa batas buat kehidupan kita. Oke, biar kiranya hari ini mungkin kita sering dengar tentang kasih Allah, kita dipilih, kita dikuatkan dalam ujian, kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Tapi kita sering lupa kalau hidup kita tuh berharga di mata Tuhan. Kita sering lupa bahwa Allah sudah menyelamatkan kita. Apa kita sudah taat kepada Tuhan? 3 poin yang kita bisa ambil hari ini, hanya karena kasih karunia-Nya yang sudah memilih, hidup kita berharga di mata Tuhan. Kasih karunia-Nya yang menguatkan kita dalam ujian,
ketika kita tetap percaya dan beriman kepadanya. Dan yang terakhir, kasih karunia yang memberi keselamatan. Biar kiranya kita tetap merefleksikan setiap kasih karunia yang Tuhan percayakan, kasih karunia yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kasih-Nya tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan masuk langsung ke perjamuan kudus. Saudara-saudara, mari kita dalam memperingati hari kematian Tuhan nanti, tanggal 10 nanti, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita sama-sama duduk semeja dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Sebelum kita makan roti dan minum air anggur ini, kita mau datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa kesalahan kita, agar Tuhan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan dan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat yang indah ini, Tuhan, kami mau datang di bawah kaki-Mu, mohon ampun akan setiap dosa kesalahan yang telah kami perbuat selama ini, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mohon Kau layakkan kami, sehingga kami layak untuk duduk semeja dengan Engkau, untuk makan dan minum perjamuan kudus, memperingati hari kematian kebangkitan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kebaikan pasti Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama untuk mengangkat roti. Di tangan kanan kita tinggi-tinggi, tanda kita menghormati tubuh Kristus. Sebelum kita makan, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti merupakan, mari kita makan bersama-sama. Kita ingat kembali bagaimana pengorbanan yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus buat kita semua. Kita harus menyadari kasih-Nya yang luar biasa itu. Kita angkat cawan anggur ini tinggi-tinggi di atas kepala kita, tanda kita menghormati darah Kristus.
dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia. Saudara yang dikasihi Kristus, bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita akan buktikan bahwa benar-benar kasih Allah ada di dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Kita sama-sama naikkan pujian ini, kasih Allahku sungguh. Si Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita minta doa berkat dari Bapa di surga. Kita angkat tangan kita. Kalau kita mengangkat tangan kita, berarti kita menyerah kepada Tuhan. Kalau kita menyerah kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dan sukacita dari Bapa di surga.
berkat-berkat dari Yesus Kristus ada di dalam kehidupan saudara dan saya, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.